Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Akromus Solihah di channel Novia Akromus. Kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan linguistik umum. Sebelum masuk ke pembahasan sejarah perkembangan linguistik umum, alangkah baiknya klik subscribe, like, dan share. Baik, kita masuk ke dalam sejarah perkembangan linguistik umum. Pada sejarah perkembangan linguistik umum di sini ada beberapa tokoh yang membagi tahapan-tahapan periode. Di sini ada tokoh namanya Abdul Khair. Abdul Khair ini membagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode zaman Yunani, yang kedua, zaman Romawi, yang ketiga, zaman pertengahan, yang keempat, zaman Renaissance, dan yang kelima, zaman modern. Tokoh selanjutnya yaitu ada The Chaucer. The Chaucer ini membagi perkembangan linguistik menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap grama. Tahap yang kedua, tahap filologi. Tahap yang ketiga yaitu tahap perbandingan. Nah, ada lagi yang membagi menjadi 6 periode, yaitu tokoh Shah Sulaiman. Shah Sulaiman ini membagi perkembangan linguistik menjadi 6 periode, yaitu periode yang pertama adalah periode permulaan, yang kedua ada periode perkembangan awal, yang ketiga ada periode perkembangan lanjut. Selanjutnya ada periode pembaruan awal, ada periode pembaruan lanjut, dan yang terakhir ada periode pembaharuan mutakhir. Kali ini saya akan membahas terkait perkembangan linguistik menurut Khair. Linguistik menurut Khair yang pertama ada zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini, studi bahasa dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Nah, pada perkembangan Yunani ini ada masalah kebahasaan yang dipermasalahkan yang muncul pada abad ini, yaitu permasalahan yang pertama terkait permasalahan antara bahasa itu dianggap fisis atau nomos. Fisis di sini yang dimaksud adalah bahasa itu bersifat alami. Selanjutnya ada bahasa itu dianggap sebagai nomos atau bahasa itu disebut konvensi, jadi tidak alami, tergantung kesepakatan. Ada masalah yang kedua, yaitu masalah terkait antara bahasa itu analogi atau anomali. Nah, anomali itu tidak beraturan, sedangkan yang analogi itu beraturan. Menjadi pembahasan yang sangat alot pada masa itu oleh ahli-ahli linguistik pada masa Yunani antara pertentangan dua permasalahan yang tadi. Alami di sini yang dimaksud adalah bahasa itu muncul memiliki asal-usul atau sumber manusia antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang pasti, sedangkan yang nomos tadi beranggapan bahwa bahasa itu tergantung kesepakatan orang yang diajak berbahasa, berbicara. Nah, jadi yang nomos ini tergantung kesepakatan orang tersebut yang berbahasa, sedangkan yang fisis ini bersifat alami, dianggap bersifat alami. Tokoh yang terlibat pada masa ini ada diantaranya adalah Socrates dan Aristoteles. Socrates ini kekeh dengan pendapat
pendapatnya bahwa bahasa itu bersifat fisis atau alami. Sedangkan Aristoteles kekeh dengan pendapatnya bahwa bahasa ini bersifat nomos atau tergantung kesepakatan. Di samping itu, ada juga bahasa itu dipermasalahkan dari segi beraturan atau tidak beraturan, atau tadi disebut analogi atau anomali. Nah, untuk Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa bahasa itu beraturan. Kenapa beraturan? Ketika bahasa itu beraturan, maka seseorang mampu menyusun bahasa dengan baik. Sedangkan kelompok tertentu beranggapan bahwa bahasa ini merupakan yang bersifat tidak beraturan. Contohnya, kalau dalam bahasa Arab ada kata Rasulun, jamaknya yaitu Rusulun. Kenapa tidak Rasuluna seperti kata Muslimun, jamaknya Muslimuna? Kalau dalam bahasa Inggris ada kata child, jamaknya children. Kenapa tidak ditambahin s saja seperti kata-kata yang lain yang menunjukkan jamak itu belakangnya ditambahin s? Nah, contoh yang seperti ini yang membuat beberapa kelompok tersebut beranggapan bahwa bahasa itu tidak beraturan. Pada masa ini juga muncul pembagian kelas terkait bahasa. Ada pembagian, yaitu yang pertama ada dibagi menjadi kata benda, pengkelompokan kata benda, kata kerja, kata hubung, kata sambung, dan masih banyak. Nah, selanjutnya kita masuk pada zaman Romawi. Zaman Romawi ini kelanjutan dari zaman Yunani. Para tokoh linguis di zaman Romawi ini sudah mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkembang di zaman Yunani, sehingga pada zaman Romawi ini linguistik semakin berkembang. Nah, pada zaman Romawi ini ada tokoh-tokoh terkenal. Yang pertama ada tokoh Varro ini dalam bukunya De Lingua Latina, Varro menyinggung beberapa hal terkait pertentangan antara analogi dan anomali. Yang kedua terkait etimologi, yang ketiga terkait morfologi, terus pertentangan terkait sintaksis, dan persoalan yang lain. Nah, persoalan etimologi misalnya di sini terjadi perubahan bunyi dari zaman ke zaman. Nah, si Varro ini beranggapan bahwa bunyi ini mengalami perubahan dari zaman ke zaman, begitu juga dengan makna. Jadi makna di sini juga mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dan bidang morfologi, Varro ini membahas terkait dalam bahasa Latin ada kata yang bersifat analogi dan bersifat anomali. Berbeda dengan zaman sebelumnya, yaitu zaman Yunani, beranggapan masing-masing ada yang beranggapan bahwa bahasa itu bersifat analogi dan ada juga bahasa yang bersifat anomali sesuai pendapat mereka masing-masing. Sedangkan si Varro ini beranggapan ada dua kemungkinan bahasa itu bersifat anomali dan bahasa itu bisa juga bersifat analogi atau beraturan dan tidak beraturan. Ini juga membagi bahasa ke dalam beberapa kelas, yaitu ada pembagian kata benda, kata kerja, kata penghubung, dan kata pendukung. Ada 4 bagian menurut si Varro ini. Tokoh yang terkenal di masa Romawi ini ada namanya Prisca. Nah, si Prisca ini dalam bukunya Institution Grammatica
membahas beberapa persoalan yang menyangkut bahasa Prisia, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, sehingga si Prisia ini dikenal sebagai pelopor yang mendasari terkenalnya bahasa Prisia. Dalam pembahasannya, Prisia ini di bidang fonologi membahas terkait tulisan dan huruf. Huruf merupakan bagian terkecil dari sebuah bunyi. Nah, bunyi sendiri dapat dibagi sebagai berikut. Ada bunyi yang diucapkan, ada bunyi yang tidak diucapkan untuk menunjukkan makna, ada bunyi yang dapat ditulis, dan ada bunyi yang tidak dapat ditulis. Morfologi di sini si Prisia membagi menjadi 8 bagian, yaitu ada kata benda dan kata sifat, ada kata kerja, ada kata yang selalu berdiferiasi, ada kata yang dapat menggantikan nonem atau kata benda, dan kata sifat. Selanjutnya, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini ada ciri yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama, pada zaman ini banyak filsuf yang menaruh perhatian terhadap bahasa, sehingga bahasa Latin mencuat dan menjadi bahasa yang digunakan di gereja untuk bahasa diplomasi, dan juga bahasa Latin digunakan sebagai bahasa ilmiah. Yang kedua, pada zaman pertengahan ini yang menjadi perkembangan pesat pada zaman ini adalah dari bidang etimologi. Selanjutnya, zaman Renaissance. Secara etimologi, zaman Renaissance ini berarti lahir kembali, di mana pada zaman ini mempelajari di zaman-zaman sebelumnya pada zaman kuno, yaitu zaman Yunani dan zaman Romawi. Nah, yang dipelajari pada zaman ini yaitu terkait kesenian, filsafat, dan juga terkait sastra. Ada 2 hal yang menonjol pada zaman ini, yaitu yang pertama, para sarjana di zaman ini banyak menguasai bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan juga bahasa Singapura, serta bahasa-bahasa yang lainnya. Yang kedua, pada zaman ini para sarjana menaruh perhatian yang cukup besar terkait pembahasan tentang tata bahasa dan juga pembahasan tentang perbandingan. Nah, jadi pada zaman ini merupakan zaman pembukaan menuju zaman modern. Yang terakhir ada zaman modern yang dipelopori oleh De Saussure, yang merupakan juga dijuluki sebagai bapak linguistik. De Saussure ini mempunyai beberapa pandangan. Nah, pandangan yang pertama De Saussure ini terkait perbandingan, perbedaan sinkronik dan diakronik. Yang kedua terkait perbedaan lengua dan parol. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi. Yang keempat, hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Sinkronik mempelajari bahasa tergantung kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa sepanjang masa. Adapun lingua yaitu bahasa yang sudah terbentuk kelompok, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, sedangkan yang parol ini biasa juga disebut dengan logat. Untuk signifian berarti bunyi bahasa, sedangkan signifi adalah makna dari bahasa tersebut. Contohnya, dari signifian kata al-qalam. Al-qalam sendiri merupakan signifian atau bunyi bahasa. Sedangkan yang signifi merupakan makna, yaitu pena, makna dari al-qalam tersebut.
Terima kasih, mungkin cukup sekian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.